Definisi ancaman itu sebenarnya luas, ya. Nah, bentuk-bentuknya ancaman itu beragam dalam di lapangan dinamikanya. Itu kalau memang ancamannya tinggi itu bisa aja, gitu ya. Perlindungan fisik itu bisa, bentuknya juga banyak, ada rumah aman, ada pengamanan melekat. Pada prinsipnya, siapa saja yang akan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK akan terbuka. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di newsmaker medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya, Alfa Mandalika. Selama sepekan terakhir, kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap Kristalino David Ozora menjadi perhatian luas publik. Kasus ini besar karena Mario adalah mantan anak pejabat pajak yang disebut-sebut kaya raya, Rafael Alun Trisambodo. Sedangkan David adalah anak Jonathan Latumahina, anggota GP Ansor, di mana salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Kini keluarga David telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Nah, pertanyaannya, apa yang membuat keluarga David meminta perlindungan ke LPSK? Benarkah lapor LPSK ini identik dengan adanya ancaman? Untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik itu telah hadir melalui Zoom Wakil Ketua LPSK Bapak Ahmadi. Selamat sore Pak Ahmadi. Selamat sore Mas Alfa. Oke, terima kasih Pak Ahmadi atas waktunya untuk berdiskusi di Newsmaker kali ini. Baik Pak, langsung aja nih Pak, sebelum soal kasus penganiayaan beberapa waktu yang lalu, kita mulai dulu nih Pak dari pertanyaan publik. Mungkin publik juga mengidentikan perlindungan LPSK ini karena adanya ancaman terhadap saksi atau korban. Karena korban atau saksi adalah orang biasa, mereka tertekan menghadapi pejabat misalnya, atau ada alasan lain Pak, atau apakah memang seperti itu Pak Ahmadi? Begini Mas, perlindungan saksi korban dalam proses peradilan pidana itu penting dilakukan, itu satu. Kemudian setiap perlindungan itu ada proses. Yang sama itu proses adalah permohonan itu sendiri. Dari pemohon apakah itu orang tua atau korbannya sendiri atau saksi atau kuasanya atau lembaga terkait, itu kita akan telaah. Nah, ukurannya apakah seseorang itu bisa diberikan perlindungan, artinya bisa diterima atau ditolak dari permohonan perlindungan itu ukurannya antara lain adalah ada syarat-syarat perlindungan terhadap saksi dan korban. Yang pertama itu adalah sifat pentingnya keterangan. Ya. Seperti apa sifat penting keterangan itu? Yang kedua adalah tingkat ancaman. Itu nanti bisa kita bahas satu-satu yang membahayakan saksi korban. Yang ketiga adalah analisis tim medis psikologis terhadap saksi dan korban. Dan yang keempat, rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan. Nah kan, tapi kalau dari sisi ancaman, tadi kan Bas menyebutkan soal ancaman ya. Begini, syarat yang kedua adalah tingkat ancaman yang membahayakan saksi korban. Definisi ancaman itu sebenarnya luas, ya, luas. Di dalam undang-undang itu mengatakan ancaman itu adalah bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung, sehingga saksi atau korban itu merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam proses peradilan. Tuh. Jadi definisinya begitu luas. Karena yang mencakup itu tadi, bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung. Nah, bentuk-bentuknya ancaman itu beragam dalam di lapangan dinamikanya. Bisa juga antara ancaman-ancaman secara langsung, secara fisik, ya. Bahkan ada dalam beberapa kasus-kasus tertentu, ini saya tidak bicara kasus ini aja ya, Mas ya. Itu bisa ada perusakan, pengancaman, intimidasi, tekanan psikis dan sebagainya. Itu juga bagian-bagian dari bentuk yang ancaman yang perlu kita dalami seperti itu. Oke, baik Pak. Sebelum kasus penganiayaan D ini, Pak, perlindungan LPSK yang fenomenal adalah dalam kasus Verdi Sambo.
publik memahami perlindungan LPSK terhadap Barada Richard Eliezer karena Eliezer bisa terancam setelah membongkar kejahatan dari Sambo. Nah, bagaimana nih dengan kasus D ini? Apa alasan keluarga D mengajukan perlindungan ke LPSK? Apakah ada kaitannya dengan pandangan publik? Kalau meminta perlindungan ke LPSK berarti merasakan adanya ancaman, Pak Ahmadi. Begini, eh, kalau kita lihat definisi perlindungan, gitu ya. Ya. Jadi perlindungan itu tidak semata-mata pada perlindungan dari ancaman, tidak. Tapi definisi perlindungan itu kan termasuk adalah upaya pemenuhan hak Ya, ya. dan pemberian bantuan. Dan ya, upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan. Ya. Hak-hak pemohon atau nanti terlindung LPSK katakanlah kalau sudah diputus itu banyak sekali diatur dalam undang-undang, dan pemberian bantuan itu untuk apa? Agar aman, saksi korban itu yang secara undang-undang memang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai ketentuan undang-undang ini. Itu. Jadi definisinya kan luas tuh. Bantuan itu adalah bisa bantuan medis, Ya. akibat tindak pidana, kemudian fasilitasi rehab psikologis maupun psikososial, itu juga bentuk-bentuk bantuan. Ada lagi hal lain adalah hak-hak restitusi, ya. Oke. Karena LPSK juga punya kewenangan, salah satu wewenangnya itu adalah melakukan penilaian ganti rugi, baik kompensasi maupun restitusi. Kalau kompensasi itu kasus-kasus terorisme sama pelanggaran berat. Kalau kasus-kasus lain sesuai tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang itu bisa proses restitusi yang merupakan ganti rugi dari pelaku atau pihak ketiga. Oke, jadi Pak Ahmadi saya mau konfirmasi, berarti tanggal 27 Februari yang lalu keluarga D memang telah resmi ya meminta perlindungan ke LPSK melalui kuasa hukumnya. Atau apakah laporan ini terjadi karena inisiatif LPSK yang menjemput bola? Atau betul-betul kuasa hukum dari keluarga D yang datang ke LPSK? Atau seperti apa Pak Ahmadi? Hari Jumat itu tanggal berapa ya? Ya Jumat yang lalu kan datang Ya. ke LPSK, itu kuasa hukum, Ya. ya, kuasa hukumnya yang mendapat kuasa hukum dari keluarga datang ke LPSK gitu. Ya. Kemudian juga ada beberapa hal yang masih perlu kita dalami, kekurangan-kekurangan itu, maka Senin gitu ya, itu kita datangi ke rumah sakit, sekaligus menemui kepada keluarga korban gitu ya. Ya kita berkunjung sekaligus mendoakan keluarga korban supaya sembuh, tapi juga untuk proses atau tindak lanjut dari permohonan awal yang disampaikan oleh kuasa hukum. Meskipun ya dalam kasus-kasus tertentu LPSK bisa saja tidak harus ada permohonan, itu bisa dalam hal tertentu LPSK bisa proaktif melakukan itu. Ya. Oke, Pak Ahmadi, ada 3 tuntutan dari keluarga D, yaitu mendapatkan pemenuhan hak prosedur, kedua rehabilitasi medis, dan yang ketiga adalah restitusi kerugian yang sempat Pak Ahmadi singgung tadi ya. Nah, masih ada waktu 20 hari bagi LPSK untuk memeriksa laporan dari keluarga D. Tapi kita kupas satu persatu dulu nih Pak, dari 3 tuntutan keluarga D. Yang pertama, apa maksud dari pengajuan pemenuhan hak prosedur ini, Pak Ahmadi? Ya, pemenuhan hak prosedural itu kan salah satu bentuk layanan atau programnya. Programnya itu sebenarnya banyak gitu ya. Perlindungan fisik ada, gitu. Perlindungan fisik itu ini bukan case ini ya. Itu kalau memang ancamannya tinggi itu bisa aja gitu ya. Perlindungan fisik itu bisa, bentuknya juga banyak, ada rumah aman, ada pengamanan melekat dalam rangka persidangan dan sebagainya. Kemudian yang kita bicarakan tadi adalah pemenuhan hak prosedural. Itu adalah pendampingan nantinya pada saat proses memberikan keterangan pada dalam rangka proses persidangan.
Oke, jadi Tuh. LPSK Atau mendampingi seperti hal-hal itu Pak yang ya? lain, nasihat hukum, penerjemah dan sebagainya. Tetapi, nah sekarang ini kan korban itu kondisi masih sakit dalam perawatan medik. Nah, sehingga kesembuhan itu menurut saya juga hal yang penting, terpenting selain upaya penegakan hukum yang terus berjalan. Itu. Itu kaitan dengan hak prosedural itu, Mas. Oke, baik Pak Madinah. Permohonan kedua keluarga D ke LPSK adalah rehabilitasi medis. Nah, apakah ini maksudnya LPSK membantu biaya medis dari D atau membantu D mendapatkan biaya pengobatan dari keluarga M? Ya, eh, dalam dalam praktek Ya, ya, saya tidak bicara kasusnya ini dulu. oke. Itu LPSK terutama atau pada tindak pidana penganiayaan berat, ya, itu Ya, LPSK bisa memberikan bantuan medis, psikologis maupun oke. psikologis. Itu bisa. Jadi kasus penganiayaan berat, kasus terorisme Ya, dan sebagainya itu kita bisa memberikan bantuan medis. Apa yang dimaksud ya, bantuan medis? Adalah biaya-biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dialami oleh korban dalam penanganan medis. Nah, itu oke. biasanya, saya bukan bicara kasus ini sekali lagi, bisa saja itu kita memberikan bantuan, kita bayarkan kepada rumah sakit berapa biayanya. Dalam praktek seperti itu bisa. Ya, Ya. Tetapi dalam kasus ini kemarin kan kita juga sudah koordinasi dengan keluarga korban gitu ya, keluarga korban. Jangan sampai juga ada tumpang tindih kan gitu, itu penting ya, tumpang tindih gitu. Dan kebetulan beliau ada insurans gitu ya, ada oke. insurans gitu ya, ada insurans. Nah, itu otomatis nanti ada dari insurans juga bisa melakukan itu. Tetapi beliau juga menyampaikan kita juga bisa memberikan lanjutan biaya medik lanjutan. Oke. Karena ya mudah-mudahan cepat sembuh, baik gitu ya. Ya. Tapi biaya medik lanjutan itu juga bisa ditanggung oleh LPSK itu nanti itu. Gitu. Oke, Pak Amadi lanjut ke soal tuntutan restitusi atau ganti rugi. Nah, apakah keluarga D menyebutkan berapa besarnya angka ganti rugi nih, Pak Amadi? Atau bagaimana sih menentukan sebuah besaran ganti rugi? Eh begini Mas, restitusi itu kan hak korban tindak pidana, gitu ya. Oke. Hak korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Nah, bunyinya seperti itu, gitu. Nah, dalam kasus-kasus tertentu itu banyak yang mengajukan restitusi. Oke. Ya banyak restitusi itu. Sebenarnya konsep restitusi ini ada hubungannya dengan kompensasi dan restitusi. Kalau kompensasi itu adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku Ya. tidak mampu kan gitu ya, Ya. memberikan ganti rugi. Tapi kalau restitusi itu ganti rugi yang diberikan kepada korban Ya. atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga gitu. Oh. Intinya itu. Kemudian eh, apa komponen tadi ya? Ya. Arahnya kan ke komponen gitu ya. Kalau kita Hmm. melihat kepada ketentuan undang-undang itu komponen-komponen ganti rugi itu antara lain adalah pertama ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Oke. Nah, nah kemudian ini sebenarnya kalau ganti rugi kehilangan kekayaan atau penghasilan itu bisa merupakan satu kerugian material yang timbul dan bisa juga yang akan timbul itu bisa gitu. Tergantung konteks penilaian penghitungannya nanti kan gitu ya. Ya. Tapi juga ada lagi ganti rugi yang diakibatkan yang ditimbulkan akibat penderitaan yang Oke. berkaitan langsung dari sebuah tindak pidana itu. Jadi itu juga kerugian yang akan timbul kan bisa juga gitu ya. Ada lagi sebenarnya ganti rugi itu adalah kerugian biaya ya, material, perawatan medis, psikologis itu juga bisa bisa diklaim, bisa kita hitung, bisa nilai
untuk penilaian besaran ganti rugi itu. Bagaimana mekanismenya restitusi itu, ya? Nah, mekanisme restitusi itu sebenarnya pengajuannya dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan Ya. pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap itu. Ada dua cara gitu. Nanti akan diputus oleh hakim gitu, gitu. Oke, Pak Madi masih soal tuntutan restitusi atau penggantian kerugian. Nah, seperti apa nih LPSK mengawal ganti rugi ini? Apakah LPSK juga aktif dalam proses penyidikan hingga nanti ke persidangan untuk memastikan adanya ganti rugi? Pak? Untuk kasus ini yang dibahas Ya. ya, itu kemarin saya sudah menyampaikan bahwa ada hak korban tindak pidana antara lain adalah restitusi. LPSK Oke. bisa memfasilitasi restitusi sesuai salah satu kewenangannya itu adalah melakukan penilaian ganti rugi Ya. berupa restitusi itu. Namun dari pihak keluarga kemarin sempat berpikir sejenak begitu, eh, tidak dah begitu. Nah nanti tapi ke depan seperti apa kita juga belum tahu gitu ya, gitu seperti itu. Oke, Pak Ahmadi, salah satu yang perlu publik juga tahu ini, Pak, semua perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban itu adalah semua tanpa biaya Ya, alias gratis ya. dan berlaku bagi siapa saja yang memenuhi kriteria LPSK. Nah, Hmm. biasanya dalam periode tertentu nih, Pak, ada berapa sih, Pak, laporan masuk ke LPSK dan berapa yang bisa ditangani oleh LPSK? Laporan permohonan ke LPSK itu dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Oke, Bagaimana mekanisme permohonan? Jadi oke, mekanisme permohonan itu kan tidak hanya datang langsung, tidak. Bisa juga surat. Tapi juga dalam perkembangannya kita siapkan aplikasi kita siapkan. oke. Kita siapkan juga 148 call 148 seperti apa nanti tinggal follow up dan sebagainya gitu. Sehingga dalam 1 tahun terakhir kemarin kalau tahun 2022 gitu ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu peningkatan yang sangat banyak Signifikan. sekali, Ya. sangat signifikan, hampir 300%. Oh, gitu. Ya, hampir 300 kan. Bahkan jumlahnya ya selain perlindungan, permohonan perlindungan termasuk bantuan itu adalah restitusi itu banyak sekali. Oh, Sehingga gitu. kalau di total antara termasuk permohonan fasilitasi restitusi itu angkanya menjadi 7.777. Saya ingat angkanya itu 7.777 dalam setahun. Ini suatu angka yang sangat besar. Iya, baik Pak. Dan tayangan ini kan juga pasti disaksikan juga oleh publik yang mungkin saat ini merasa membutuhkan perlindungan LPSK di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan saya Pak, saksi dan korban kejahatan dengan kriteria seperti apa nih yang bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK? Tidak semua tindak pidana, ya. Tidak di semua tindak pidana, karena hanya tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Gitu. Apa itu tindak pidana tertentu? Gitu ya. Itu adalah pelanggaran HAM berat, kemudian korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, narkotika, psikopika, kekerasan seksual, seksual terhadap anak, kemudian penganiayaan berat, kemudian penyiksaan. Ya, pertama, status hukumnya dulu Oke. harus jelas. Seseorang itu status hukumnya jelas. Ya. Subjek perlindungan kita itu Ya. bisa kepada saksi, bisa kepada korban, bisa juga kepada saksi pelaku, ya, Ya. atau JC, bisa juga kepada ahli, bisa juga sebagai pelapor. Itu bisa. Gitu. Jadi subjek hukum itu penting. Oke. Nah, kalau dia tidak ada subjek itu, masuknya susah nanti kan, cantolannya di mana, kan begitu ya, Ya. gitu. Jadi itu biasanya kalau saksi otomatis kan dia juga dimintain keterangan oleh penyidik. Ya.
bukti-buktinya apa segala macam itu. Yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan masalah tindak pidananya gitu ya. Ya, Karena kan kasus-kasus tertentu tadi yang tadi kita sebutkan. ya, Kemudian yang ketiga adalah syarat-syarat lain itu adalah syarat saksi korban beda, mhm, syarat perlindungan saksi pelaku beda, syarat perlindungan kepada ahli juga beda gitu loh. oke, Nah, kalau syarat perlindungan kepada saksi pelaku itu ya, kepada saksi atau korban itu adalah sifat penting keterangan, kemudian tingkat ancaman yang membahayakan saksi atau korban, kemudian hasil analisis medis psikologis kalau memang dia memerlukan seperti apa itu harus kita terkonfirmasi dengan dokter dan atau psikolog sebagai ahlinya seperti apa, bagaimana mhm, rekomendasinya itu yang akan kita follow up lebih lanjut untuk pemenuhan hak-haknya itu. Kemudian juga rekam jejak tadi. Nah, kalau saksi pelaku lain lagi gitu. Tapi secara oke, umum sama, bedanya antara lain adalah dia bukan pelaku utama kalau saksi pelaku itu, selain yang tadi gitu ya. ya, Termasuk kesediaan dalam mengembalikan aset gitu ya. Dan untuk saksi pelaku yang bekerja sama itu memang eh, ada ancaman nyata atau kekhawatiran atau terjadinya eh, ancaman secara fisik atau psikis mhm. terhadap saksi pelaku jika eh, termasuk keluarganya ya jika tindak pidana itu diungkap pada situasi dan keadaan yang sebenarnya antara lain itu. Oke, Pak Ahmadi, kita kembali ke kasus penganiayaan D. Nah, ada saksi perempuan di bawah umur, teman dekat M, yang ada di TKP ketika kejadian penganiayaan terjadi. Nah, jika misalnya saksi perempuan di bawah umur merasa tertekan, bahkan mungkin merasa terancam akibat posisinya dalam kasus yang menyedot perhatian publik ini, apakah saksi perempuan di bawah umur ini bisa mengajukan perlindungan ke LPSK? Eh, pada prinsipnya siapa saja yang akan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK eh, akan terbuka. Nanti akan kita dalami sesuai dengan syarat-syarat yang tadi kami sampaikan. Itu prinsipnya itu. Nah, untuk saksi yang disebutkan di bawah umur dalam kasus ini gitu ya, Ya. itu ya ya memang kemarin sore kita sudah menerima surat itu ada Mhm. permohonan itu dan tentu kita tim akan komunikasi lebih lanjut kepada pihak yang mengajukan permohonan perlindungan apa Mhm. saja sih yang diperlukan dan kalau masih ada syarat-syarat kelengkapan kekurangan kelengkapan berkas itu bisa dilanjuti dan nanti akan didalami lebih lanjut seperti apa termasuk status hukum yang bersangkutan seperti apa. Seperti itu. Oke, terakhir Pak Ahmadi, masih ada waktu 30 hari ke depan ya Pak, untuk memastikan apakah permintaan keluarga D dikabulkan atau ditolak LPSK. Atau bisa lebih cepat ya Pak? Tergantung kelengkapan ya. Pertama tergantung kelengkapan dan tim juga terus koordinasi ya. Ya, Kita harapkan juga lebih cepat, lebih baik kan gitu ya semua pihak. ya, Termasuk proses persidangan juga terus berjalan kan ini ya. ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Wakil Ketua LPSK Bapak Ahmadi yang telah berdiskusi di Newsmaker sore ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmadi. Salam sehat selalu Pak Ahmadi. Oke, ya demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.